warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Krisila dari kelas 24 S32 Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada Organisasi Sekolah. Yang pertama, analisis business process. Analisis ini disusun untuk mengacu standar kerangka kerja TOGAF administrasi yang disesuaikan untuk pendidikan. Dirancang khusus untuk karakteristik unit lembaga pendidikan di Indonesia, serta selaras dengan regulasi pendidikan nasional, yaitu karakteristik dan tujuan utama. Selanjutnya, peta proses bisnis, perencanaan EA tahapan terstruktur. Yang ketiga, contoh perbaikan proses bisnis. Yang keempat, manfaat, tantangan, dan rekomendasi. Poin kedua, value chain, yaitu rantai nilai. Sekolah menggambarkan serangkaian aktivitas yang saling terhubung untuk mengubah masukan menjadi layanan pendidikan berkualitas, sekaligus menjadi landasan utama dalam menyusun perencanaan enterprise arsitektur atau EA. EA berfungsi menyelaraskan, menyederhanakan, dan mengoptimalkan setiap aktivitas dalam rantai nilai ini agar mendukung pencapaian visi sekolah. Yaitu yang pertama, konsep dasar. Dalam konsep dasar, yaitu mengidentifikasi aktivitas inti yang menghasilkan nilai utama. Yang kedua, menemukan aktivitas yang tidak memberi nilai untuk dihilangkan. Yang ketiga, menyelaraskan proses data dan teknologi sesuai alur rantai nilai. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan biaya operasional. Selain konsep dasar, ada juga struktur rantai nilai di sekolah, yaitu aktivitas utama, yaitu memberikan nilai inti pendidikan. Yang kedua, aktivitas pendukung, yaitu menunjang kelancaran aktivitas utama. Selain konsep dasar dan struktur rantai nilai sekolah, ada juga alur keterkaitan rantai nilai dengan perencanaan EA. Ada juga contoh perbaikan rantai nilai melalui perencanaan EA. Dan yang terakhir, manfaat penerapan rantai nilai dalam perencanaan EA. Terdapat fokus pada nilai, menghilangkan pemborosan, dan yang terakhir, keterhubungan yang jelas. Poin yang ketiga, yaitu business capability, yaitu kemampuan bisnis. Kemampuan yang dimiliki sekolah untuk menjalankan fungsi tertentu guna menghasilkan layanan pendidikan yang bernilai. Dalam perencanaan EA, menjadi dasar untuk memetakan apa yang harus bisa dilakukan sekolah, yaitu terlepas dari cara atau sistem yang digunakan saat ini, sebelum merancang proses, data, dan teknologi yang mendukungnya. Yaitu yang pertama, konsep peran dalam perancangan EA. Yang kedua, peta business capability sekolah atau struktur bertingkat. Yang ketiga, keterkaitan business capability dengan tahapan perancangan EA. Yang keempat, contoh tingkat kematangan capability dan perbaikan melalui EA. Yang kelima, manfaat menggunakan business capability dalam perencanaan EA. Poin yang keempat adalah arsitektur data. Arsitektur data adalah kerangka kerja yang mengatur cara data sekolah didefinisikan, disusun, disimpan, diintegrasikan, diamankan, dan didistribusikan. Tujuan agar data menjadi aset yang akurat, konsisten, dan mudah diakses. Selain itu, mendukung seluruh proses pendidikan serta pengambilan keputusan. Ada beberapa peran, yaitu 1.
Peran dan tujuan dalam perancangan EA. Yang kedua, prinsip dasar arsitektur data sekolah. Yang ketiga, komponen utama arsitektur data sekolah. Yang keempat, perbandingan kondisi as is vs rancangan to be. Yang kelima, berkaitan dengan tahapan perancangan EA. Yang keenam, contoh penerapan alur data terintegrasi. Yang ketujuh, manfaat dan tantangan. Tantangan dan solusi tantangan, solusi data lama, pemberantakan atau tidak lengkap, lakukan pembersihan dan pembenahan data secara bertahap sebelum migrasi, kurang paham aturan data, sosialisasikan standar data, dan berikan panduan penggunaan sederhana resiko pelanggaran data pribadi, tetapkan aturan akses ketat, dan latih seluruh pihak pentingnya menjaga data. Poin yang keenam yaitu arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi adalah kerangka kerja yang mengatur jenis, fungsi, hubungan, dan integrasi antar sistem atau aplikasi yang digunakan sekolah. Tujuannya mendukung arsitektur bisnis dan data, menghilangkan sistem yang terpisah-pisah, serta menyediakan layanan digital yang terpadu, memudahkan digunakan, dan selaras kebutuhan pendidikan. Ada beberapa contohnya, yaitu peran dan tujuan dalam perencanaan EA. Yang kedua, prinsip dasar EA. Yang ketiga, peta komponen arsitektur aplikasi sekolah. Yang keempat, pola integrasi antar aplikasi. Yang kelima, perbandingan kondisi as is vs rancangan to be. Yang keenam, berkaitan dengan tahapan perencanaan EA. Yang ketujuh, contoh alur kerja sistem terintegrasi. Dan yang terakhir, manfaat dan rekomendasi pelaksanaan. Poin yang selanjutnya yaitu arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi adalah kerangka kerja perangkat keras, perangkat lunak dasar, jaringan, serta infrastruktur pendukung yang menjadi fondasi pelaksanaan arsitektur bisnis, data, dan aplikasi. Tujuannya menyediakan lingkungan yang andal, aman, dan terjangkau agar seluruh layanan digital sekolah berjalan optimal. Ada beberapa contohnya, yaitu 1. Peran tujuan dalam perencanaan EA. Yang kedua, prinsip dasar perencanaan. Yang ketiga, komponen utama arsitektur teknologi sekolah. Yang keempat, pilihan model penyediaan infrastruktur. Yang keempat, pilihan model penyediaan infrastruktur. Yang kelima, perbandingan kondisi as is vs rancangan to be. Yang keenam, keterkaitan dengan tahapan perencanaan EA. Yang ketujuh, contoh penerapan alur teknologi terintegrasi. Yang kedelapan, manfaat dan rekomendasi pelaksanaan. Selanjutnya, ada juga poin rekomendasi integrasi enterprise arsitektur. Integrasi EA adalah upaya menyatukan seluruh domain arsitektur, yaitu bisnis, data, aplikasi, teknologi, agar berjalan selaras, tidak terpisah-pisah, dan saling mendukung pencapaian tujuan sekolah. Rekomendasi ini disusun praktis sesuai dengan kondisi sekolah di Indonesia dan selaras regulasi pendidikan. Terdapat berbagai contohnya, yaitu 1. Prinsip utama integrasi EA di sekolah. Yang kedua, rekomendasi integrasi antar domain arsitektur. Yang ketiga, urutan prioritas integrasi atau roadmap bertahap. Yang keempat, contoh alur integrasi penuh. Yang kelima, rekomendasi penanganan tantangan umum. Yang keenam, indikator keberhasilan integrasi.